Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Yudi Wahyudin, dosen Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Hari ini saya berada di Pulau Karimun Jawa, atau lebih tepatnya Kecamatan Karimun Jawa, berada di resort atau hotel Royal Ocean, yaitu terletak di sekitar Pulau Kemujan. Ya. Pulau Kemujan ini satu di antara beberapa pulau yang ada di Kecamatan Karimun Jawa. Saya ingin muka sedikit terkait dengan ruang yang ada di wilayah di pesisir Pulau Kemujan ini. Nah, nampak di depan mata kita ini adalah view dari hotel Royal Ocean. Nah, dia berada tepat di pinggir pantai, tetapi dia ada di puncak, agak ke puncak begitu. Ada di sekitar ruang bebatuan yang memang kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi untuk hotel ini berdiri. Nah, kalau ke arah sebelah kanan dari Hotel Ocean ini ada hamparan pantai yang kemudian di depannya itu banyak kapal-kapal nelayan atau juga alat transportasi yang biasa digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi alat transportasi untuk kegiatan snorkeling misalnya atau dive. Ya, ini di depan ada dermaga tradisional. Terus kemudian juga nampak ada kapal-kapal tersebut. Nah, ini ruang yang ada di sekitar pantai. Nampak juga di depan sana ada docking pembuatan kapal yang dilakukan oleh penduduk yang memang mempunyai skill di bidang pembuatan kapal. Nah, ruang lain adalah kalau kita lihat hamparan dari Pulau Kemujan ini. Perbedaannya ada jelas, perbedaannya nampak begitu. Kalau yang di sekitar darat ini ada dibatasi oleh beting-beting gitu, antara ruang yang agak sedikit biru dengan yang agak perairan dalam begitu. Nah, batas antara ruang ruang beting-beting ini itulah tempat di mana terumbu-terumbu karang Pringing Reef itu berada begitu. Dan ini menjadi batas, seolah-olah batas antara ruang pantai ya, yang kemudian bisa di tengah-tengahnya itu bisa digunakan sebagai alur layar. Nah, nampak juga pulau Cilik dan juga Pulau Tengah. Ini juga tempat budidaya, ada budidaya combine, budidaya keramba jaring tancap, yang dimana ada di atasnya itu ada bangunan, semacam bangunan begitu. Terus kemudian di pinggirnya ada jaring yang kemudian dijadikan sebagai media tanam. Nah, selain itu juga di sebelah kirinya nampak hamparan ruang untuk kegiatan budidaya rumput laut. Nampak juga rumput laut ini menggunakan teknik budidayanya itu kombinasi antara tancap dan juga bentang tali. Jadi tancapnya itu dijadikan sebagai semacam pondasi atau semacam pangkal, yang kemudian dari satu pangkal dengan pangkal lainnya ini pakai kayu begitu, itu sebagai tarikan tali utama untuk sebagai media tanam begitu. Nah, biasanya media tanam ini kemudian dibentangkan antara sekitar 50 sampai dengan 100 meter tergantung dari keberadaan ataupun ruang yang ada begitu. Nah, di antara tali-tali bentang ini itu ada titik-titik yang kemudian disimpul untuk menjadi titik-titik di mana rumput laut itu kemudian digantungkan untuk bisa bertumbuh kembang.
Nah, biasanya antara satu bentangan itu titik-titik antara satu titik dengan titik lainnya itu antara 20 sampai dengan 25 cm. Nah, kalau panjang bentang talinya itu sekitar 50, berarti bisa dihitung 1 meternya sekitar ada 4 atau 5, maka sekitar 200 titik. Nah, satu titik ini biasanya ditanamkan rumput laut antara 100 sampai dengan 150 gram. Nah, kemudian dalam waktu sekitar 30 sampai dengan 40 hari biasanya itu berkembang 10 kali lipatnya. Artinya satu titik itu bisa sampai 1 sampai dengan 1,5 kilo, atau bahkan bisa kalau pertumbuhannya bagus bisa lebih daripada itu. Nah, ruang inilah nampak bagi kita semua bahwa wilayah pesisir dan laut itu merupakan kombinasi ruang antara ruang kawasan budidaya atau pemanfaatan, biasanya umum nomenklatur kelautan dan perikanan itu sebagai kawasan pemanfaatan. Di sisi lain, karena daerah ini adalah daerah kawasan konservasi, nah biasanya ada kawasan-kawasan yang memang dilindungi itu sebagai kawasan konservasi, atau ruang itu dijadikan sebagai ruang konservasi, atau kalau bahasa ruangnya rejim 26 tata ruang begitu darat, itu dinyatakan sebagai daerah kawasan lindung begitu. Ada zona lindung, ada zona budidaya. Sementara ruang rejim pengelolaan wilayah ruang laut biasanya dinyatakan dalam bentuk kawasan konservasi atau zona konservasi dan juga zona pemanfaatan. Nah, kalau di ruang laut itu biasanya zona-zonanya ini dibagi, ada zona perikanan tradisional, misalnya ada zona perikanan budidaya, kemudian ada zona layar, lain layar begitu, terus juga ada zona kawasan konservasi atau zona konservasi dan sebagainya. Demikian sekilas pengetahuan yang bisa saya sharing di dalam travel lecture kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi bahan diskusi bagi kita semua, terutama mahasiswa yang ada kegiatan perkuliahan di bidang pengelolaan pengantar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk akses nanti ya, akses dan juga property right. Lalu kemudian ada juga ekonomi kelautan, atau juga bisa dimanfaatkan untuk mata kuliah lain yang memang bersinggungan dengan keberadaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Demikian, wallahu yaqulu haq wa huwa sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.